Ya, saya berbicara tentang Maniper Politik 1 Desember 1961. Sebagaimana orang tua tidak memilih waktu yang momen ini tidak digunakan, harus benar-benar 1 Desember 61 ini harus diumumkan kemerdekaan bangsa Papua. Supaya tidak boleh terulang lagi dan kolonial datang bikin pepera 69, bahkan perjanjian New York 15 Agustus pun juga untuk menerapkan status politik 1 Mei 63 dan perjanjian kontrak kerja di John Kennedy dengan Presiden Soekarno, PT Freeport. Ini akibat dari kegagalan 1 Desember 61. Ini sekarang jawabannya kembali ke Komando Revolusi UPM TPN, dinyatakan sikap dan memprotes menolak PPR 69, lalu diumumkan proklamasi 1 Juli 71. Hari ini 9 Kodam dan Komando Daerah Pertahanan Papua Barat ini melawan kolonialisme dan kapitalisme dunia hari ini. Inilah kita meluruskan bagaimana maniper politiknya dikatakan bahwa Komisi Nasional Atribut Negara semua sudah sah betul. Tetapi sayang sekali orang tua minta otonomi Belanda 1 Desember 61, terus sampai 70-an, 10 tahun Indonesia dengan Belanda perundingan sengketa tanah. Belanda menang, maka Indonesia keluar dari anggota PBB dan menuju ke arah di Rusia. Dan kegagalan dari Amerika Serikat peran di daerah 75 dan terjadi di daerah di salah satu jajahan Perancis perebutan kekalahan peran, maka ketakutan bayangan itu dan Amerika tekankan Belanda bahwa ya status politik terakan PBB nanti urus, dan istilah bilang penentuan pendapat rakyat atau PPRA sebenarnya bahasa yang aturan hukumnya referendum atau penentuan nasib bangsa Papua. Tapi yang dilahirkan di sini dan kami dirugikan. Maka hari ini kita bicara susah senang maju untuk berjuang untuk mencapai kemerdekaan dari akibat dari 1 Desember 61 sampai datang PPR 69 itu jadi persoalan dunia. Bagaimana keterlibatan PBB dari proses dianeksasi kemerdekaan bangsa Papua, bahkan dilecehkan nama Papua, dilaksanakan maniper politik benar-benar sistem PPR-nya Dewan Musyawarah PPR yang dipilih yang ditentukan itu pro NKRI, bukan pro Papuaan, tidak. Inilah kami dikorbankan demi kepentingan kapitalisme dunia, termasuk lebih-lebih Amerika. Maka hari ini saya minta supaya Amerika, Belanda, Indonesia, PBB harus tanggung jawab masalah ini. Atau bila perlu status perkara 69 perjanjian New York dan kontrak kerja PT Freeport dan 1 Mei 63 UNTA menerapkan status politik yang sampai hari ini kita korban jutaan jiwa manusia telah dimusnahkan di kandangnya sendiri. Maka kami minta keadilan hukum. Pelaku pembunuh orang Papua ini harus diseret ke pengadilan Mahkamah HAM Internasional, supaya bagaimana menjelaskan PPR sistemnya, bagaimana perjanjian New Yorknya,
bagaimana orang Papua hadir atau tidak, mengapa orang Papua tidak dapat hak politik PPR 69 dan implementasi New York dan artikel pasal 22 dan 23 hak penentuan nasib sendiri dan kebebasan orang menyampaikan di muka umum kolonial Indonesia dilarang publikasi dan segala-galanya ditekan habis-habisan. Apa artinya orang Papua untuk menentukan nasib sendiri? Karena jaminan hukum PBB membawa kegagalan. Maka itulah kesadaran PBB harus mengaku bahwa ini perbuatan kami. Itu benar, jujur. Supaya orang Papua bisa mengakui bahwa ini dosa mereka. Dan juga dengan jawaban juga sekaligus penyerahan Papua ini minta tanpa syarat. Bahkan pun juga dengan komisioner tinggi HAM PBB pun minta kepada Indonesia untuk izinkan masuk untuk mencari fakta pelanggaran HAM Papua ini. Tetapi Indonesia mengapa hari ini tidak izinkan? Karena Indonesia ini tidak ada kompromi politik oleh siapapun termasuk UN. Itu ingat baik-baik. Apalagi OPM minta perundingan segitiga di bawah pengawasan pihak ketiga saja. Indonesia tidak ada mau membuka diri. Jadi ini memang bangsa ini kekebalan hukum, politik, HAM dan demokrasi. Maka selain win-win solusinya ya intervensi tawaran terakhir. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam one people one soul. The Republic of West Papua. Name Saul Jabomai. Wah, wah, wah. Sudah.